Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an wa karrama ummatahu 'ala sa'iril umami bi tilawatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi'adadi asraril Qur'an amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Jami'atin Bapak Dr. Haji Muklis MPD beserta jajarannya. Yang saya hormati pimpinan Yayasan Aktin Ainun Nafi serta jajaran. Yang saya hormati Bapak-bapak KRT yang hadir pada malam hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah Khatmil Quran dan Tafsir Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih bisa mengikuti pengajian Khatmil Quran dan juga Asmaul Husna, juga pengajian Tafsir Al-Quran yang saat ini sudah memasuki periode ke-32. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita di dalam mengikuti pengajian ini akan membawa barokah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Tidak lupa salat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah yang saya hormati. Kemarin kita sudah menyelesaikan tafsir surat yang pertama dari Al-Qur'an yaitu Al-Fatihah. Dan sekarang ini kita akan memasuki pembahasan surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yang jumlah ayatnya kurang lebih ada 286 ayat. Karena itu penting kita pelajari bersama, semoga kita bisa memahami apa yang ada di dalam kandungan suratul Baqarah. Sebelum saya memasuki pembahasan tafsir ayat per ayat, perlu kami sampaikan tentang surat Baqarah ini. Dinamakan surat Baqarah itu menurut ahli tafsir dikatakan listimaliha ala qissatil Baqarah allati amarahullah Bani Israila bidhabhiha liktisafi qatili insan. Jadi mengapa dinamakan surat Baqarah? Baqarah itu artinya sapi betina. Nek sapi jantan jenenge bakorun. Jadi yang membedakan kalau di dalam bahasa Arab itu ada tak gundel atau tak marbutoh. Jadi kalau Baqarah itu sapi perempuan atau sapi betina, nek bakorun sapi jantan. Itu sama dengan semua kata-kata dalam bahasa Arab. Itu kalau ada tak marbutohnya atau tak bundelnya, maka itu masuk dalam kategori jenis perempuan atau betina. Mengapa dikatakan surat Al-Baqarah atau sapi betina? Karena di dalamnya memang mengandung kisah atau cerita tentang sapi betina. Walaupun sebetulnya mengenai pemaknaan atau pemberian judul Al-Baqarah itu adalah dari malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi memang di situ sebagian dominan mengandung kisah tentang
sapi betina yang itu terjadi pada masa Nabiullah Musa alaihi salam. Jadi dulu itu pada masa Nabi Musa ada orang yang kaya raya, ono wong sugih. Kalau sekarang namanya konglomerat. Ono wong sugih, orang kaya raya, tetapi dia tidak memiliki keturunan. Dheweke ora ndek anak. Lah iku dengan anggota keluarganya sama kerabat-kerabatnya iku diincim, didentemi, mbok-mbok menawa dheweke meninggal dunia, kerabatnya itu bisa mewarisi harta kekayaan yang besar itu. Dan betul, satu ketika, satu hari orang yang kaya raya itu mati, meninggal dunia. Dan jasadnya itu ditaruh di depan pintu salah seorang penduduk Bani Israel. Jadi mayatnya itu ditaruh di depan pintu salah seorang penduduk di desa di Bani Israel itu. Lalu kemudian terjadilah kegaduhan di lingkungan masyarakat. Sodo saling tuduh menuduh. Ono sing ngarani iki mesti sing mateni dulure. Ora trimo, ono sing ngarani iku sing mateni mesti wong sing nang kono duwe omah karena matine ternyata nang ngarepan. Oh sing mateni kemungkinan sing nemokke pertama. Saling tuduh menuduh di antara Bani Israel pada saat itu. Sehingga hampir terjadi perselisihan dan terjadi perkelahian di antara penduduk kaum Bani Israel. Lalu kemudian kekisruhan itu diadukan kepada orang soleh pada masanya. Lalu kemudian oleh orang soleh itu disampaikanlah, diberikan satu saran. Kan ada utusan Allah yang namanya Musa alaihissalam. Apa tidak sebaiknya kita ini minta solusi, minta pendapat kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Betul, akhirnya rombongan orang-orang itu menghadap sowan ke hadapan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kemudian mohon kepada Allah, nyuwun datang Gusti Allah, ya Allah, nyuwun petunjuk untuk bisa memberikan solusi ini. Kemudian turunlah satu wahyu dari Allah kepada Nabi Musa untuk mencari yang namanya sapi betina. Nah, kemudian disampaikanlah bahwa ada wahyu dari Allah supaya mencari sapi betina. Karena kaum Bani Israel ini termasuk masyarakat yang dulunya itu penyembah berhala, orang-orang yang kurang beriman kepada Allah, walaupun sebagian memang beriman, karena Bani Israel itu artinya Bani itu keturunan, Israel itu berasal dari bahasa Ibrani. Isra itu hamba, Il itu artinya Tuhan atau Allah. Jadi hamba Tuhan atau hamba Allah. Lah munculnya kaum Bani Israel ini sejak kapan? Sejak Nabiullah Yakub alaihis salam, yang merupakan cucu Nabi Ibrahim atau putra Nabi Isa alaihis salam. Karena pada waktu itu Nabi Yakub cukup berhasil mendakwahkan agama Islam, ya. Waktu itu ya agama Ibrahim, agama Hanif, dan itu akhirnya kalangan masyarakatnya menjadi kalangan masyarakat Bani Israel atau hamba Allah atau hamba Tuhan. Itu gitu. Sehingga dikatakan Bani Israel. Nah, tetapi mereka itu sebelumnya menyembah berhala. Ada sebagian yang itu kemudian intinya mereka itu nggak mau. Ada saran, ada masukan, kon golek sapi wedok ki moh dibang-bangke.
dan dia banyak bertanya kepada Nabi Musa. Lah sing kira-kira sapine umur piro? Ken aku iso gampang le goleki. Lalu kemudian Nabi Musa menyampaikan, yo ora tuwa, yo ora nom, sing sedang-sedang saja. Umure ora nom ora tuwa, sing sedang-sedang saja. Urung terima, takon meneh. Lah kira-kira sing ngerupane apa? Ditanya kembali Nabi Musa. Lalu kemudian dijawab lagi, kuwi sing ngerupane kuning tua. Warnanya kuning tua. Lalu kemudian ciri-cirine sing kaya apa meneh. Jadi goleki pertanyaan terus, sing intine arep belot. Intine arep moh dikon golek sapi betina tadi itu. Terus dijelaskan kembali yaitu sapi sing gurung tahu dinggo ngluku neng sawah. Sing gurung pernah digawe yaiku mau nyambut gawe irigasi, gawe napa jenenge jinggo nyambut gawe. Lah iku saya mumet meleh. Spesifikasi sapi betinanya semakin lama semakin susah. Akhirnya orang-orang Bani Israel itu ketimbang takon malah saya suwe ciri-cirine saya angel, wis tak mangkat wae. Akhirnya dicarilah itu. Dicarilah sapi betina itu. Digoleki di Palestina waktu itu sewilayah wangel golek-golekane ketemulah sapi betina dan harganya sangat mahal. Yo karena memang digoleki akhirnya sapi betina itu dibeli meskipun harganya mahal. Yang memiliki adalah seorang anak yatim sing memang diwasiati karo wong tuane supaya dheweke iku ngingu sapi tapi ojo dinggo nyambut gawe neng sawah. Jadi akhirnya sapinya anak yatim itulah yang kemudian dibeli oleh Bani Israel. Sapi kemudian dibawa menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Setelah itu diminta untuk menyembelih. Sapinya itu disembelih, kemudian sebagian organ dari sapi itu dipakai untuk memukul mayat, ya, memukul mayat yang tadi jasadnya berada di depan pintu orang Bani Israel. Wong iku mau biiznillah dengan izinnya Allah iso ngotangi dadak, iso urip meneh, lalu kemudian ditanya oleh Nabi Musa, sapa sing mateni? Lalu dijawablah oleh orang itu, sing mateni ternyata masih kerabatnya. Jadi setelah itu orang itu meninggal. Jadi itu adalah bagian dari kisah yang terjadi pada suratul Baqarah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang meskipun di dalam surat Baqarah itu tidak hanya menyangkut kisah ini saja, karena memang turunnya surat Al-Baqarah itu beriringan ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, itu melaksanakan hijrah. Jadi hijrah ke Madinah. Jadi setelah Nabi Muhammad itu berdakwah di Mekah selama 13 tahun, terus kemudian ada perintah hijrah. Dan setelah hijrah itulah surat Baqarah turun. Dan memang ini diawali dengan liku-liku yang cukup panjang. Karena di Mekah ketika berdakwah 13 tahun itu, selama 3 tahun beliau berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, dengan rahasia. Jadi dengan tidak terang-terangan. Lalu kemudian turunlah ayat Al-Quran, wahyu dari Allah, fasda bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Jadi hendaklah engkau berdakwah dengan terang-terangan. Ada perintah dari Allah untuk berdakwah terang-terangan, akhirnya berdakwahlah terang-terangan. Ketika 3 tahun masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu, masih sedikit yang ikut, yaitu Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ya, Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian Abu Badah bin Jarrah, ya, Zaid bin Sabit. Ya. Nah, jadi
itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam ketika Nabi masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Makanya sahabat yang awal pertama kali masuk Islam ketika dakwah sembunyi-sembunyi terkenal dengan as-sabiqunal awwalu, yaitu golongan yang pertama. Lalu kemudian setelah mendapatkan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad kemudian memulai dari kerabatnya. Tapi kerabatnya itu sing gelem masuk Islam ya cuma Ali tok iku mau. Ali. Pamannya Abi Thalib dheweke gelem ngewangi tapi moh gelem lebu Islam. Yo, dia tidak kemudian sama Kanjeng Nabi benci enggak, tapi orang gelem masuk Islam. Anggota keluarganya yang membenci Nabi namanya Abu Lahab. Jadi itu. Nah, makanya setelah itu kemudian banyak dilakukan satu tindakan penindasan, pendoliman terhadap Nabi dan para sahabatnya, sampai kemudian para sahabatnya itu oleh Rasulullah SAW diminta untuk berhijrah. Berhijrah yang pertama di mana? Di Habasyah. Waktu itu Nabi memang tidak ikut, karena setelah terang-terangan Nabi berdakwah, reaksi dari masyarakat Quraisy Mekah waktu itu luar biasa. Orang ditekan, orang didolimi, pokoknya dianiaya dan sebagainya. Tidak tega, akhirnya diminta untuk berlindung berhijrah ke Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang di Ethiopia, itu ada di benua Afrika, di daratan Afrika sana. Nah, di sana ada seorang pemimpin walaupun Nasrani tapi adil pada saat itu. Sehingga para sahabat Nabi yang sudah memeluk Islam dan kemudian banyak diteror oleh masyarakat Quraisy pada saat itu relatif aman di sana. Lalu kemudian begitu teror itu semakin keras lagi, maka turunlah perintah hijrah. Kanjeng Nabi beserta sahabat melaksanakan hijrah ke Madinah. Dari situ Nabi hijrah ke Madinah, lalu kemudian di sana disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat penduduk Madinah asli di sana. Lah mengapa kok penduduk Madinah asli di sana begitu gegap gempita menyambut dengan senang hati? Karena memang masyarakat di Madinah itu dulunya sebetulnya adalah masyarakat dari bangsa kaum Saba. Kaum Saba itu rakyatnya Maharani Balkis ketika zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Dulu ketika zaman Nabi Sulaiman alaihi salam itu begitu Ratu Balkis kemudian berislam kepada Nabi Sulaiman, sebagian pengikutnya masuk Islam. Lalu kemudian begitu sekian lama kemudian penduduk Sabah yang berada di Yaman waktu itu balik meneh ke agama nenek moyang lagi, yaitu menyembah matahari. Nah, mereka itu kenapa pindah ke Madinah? Dulu namanya bukan Madinah, masih Yasrib. Masih Yasrib. Nah, itu karena pada saat itu di daratan Yaman, di mana penduduk Sabah waktu itu dia mengalami kebanjiran karena bendungannya jebol. Akhirnya dia mencari daratan yang subur, yang enak untuk ditinggali. Dia mengembara masuklah ke Madinah atau ke Yasrib itu. Nah, mereka dipimpin masing-masing, namanya pimpinannya Khazraj dan Aus. Jadi penduduk Madinah yang lama mendiami di Madinah itu dulunya adalah imigran dari Yaman yang pimpinannya adalah Bani atau kabilah Aus dan Khazraj. Nah, lalu kemudian ada juga yang golongan Yahudi, orang Yahudi yang dari Palestina. Kaum Yahudi dari Palestina itu dia diusir oleh bangsa Romawi. Mereka diusir karena dianggap melakukan insubordinasi, pembangkangan, melakukan pemberontakan dan sebagainya. Akhirnya sama orang Romawi yang berkuasa pada saat itu, orang Yahudi diusir, mereka kemudian ke Madinah. Nah, pada saat tinggal
antara suku Aus, ya, Khazraj dan Yahudi itu, mereka ini suku Aus dan Khazraj itu sering diledek sebagai bangsa yang tidak memiliki agama, tidak memiliki Tuhan. Lalu kemudian dia mendengar bahwa di masyarakat Arab itu ada seorang calon nabi yang akan turun, akan lahir ke muka bumi. Nah, karena itu begitu ada berita nabi dari Mekah menuju hijrah ke Madinah, dia menyambutnya dengan gegap gempita. Jadi mereka menyambut senang itu karena apa? Karena bangsa Aus, kabilah Aus dan Khazraj itu karena banyak dibully sama kaum Yahudi yang ada di Madinah itu. Makanya terus disambut dengan sukacita. Dan mereka itulah yang disebut kemudian ketika Nabi beserta sahabatnya bernama Muhajirin, mereka adalah kaum Ansor. Karena mereka menyediakan diri rombongan para Nabi dan sahabat-sahabatnya itu untuk bisa katakanlah menyinggahi rumah mereka, memberikan makan mereka. Makanya mereka dinamakan kaum yang menolong orang Muhajirin, yang sehingga disebut dengan kaum Ansor. Nah, pada saat membina masyarakat Madinah itulah surat Al-Baqarah itu mulai banyak turun di situ. Makanya surat Al-Baqarah dinamakan surat Madaniyah atau surat yang turun di kota Madinah. Nah, lalu kemudian kita coba masuk surat Al-Baqarah ketika mulai turun di Madinah itu diawali dengan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu menurut ahli tafsir disebut dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu huruf yang terpotong, huruf yang terpisah, atau huruf yang terpisah. Nah, Alif Lam Mim. Huruf yang terpisah itu di dalam Al-Quran tidak hanya Alif, Lam, dan Mim saja. Ada banyak, ada Alif, Lam, Mim, Shod, Ro, Kaf, Ha, Ya, Ain, To, Sin, Ha, Qaf, Nun. Jadi ada banyak di situ. Nah, apa makna dari huruf muqatta'ah itu? Huruf yang terpisah itu maknanya adalah bahwa huruf-huruf itu merupakan bagian dari ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang samar, ayat yang rahasia, ayat sing ora gampang dingerteni. Itu namanya ayat mutasyabihat. Kemudian itu juga dikatakan sebagai satu kode khusus antara Allah dan Rasulnya. Jadi kata ahli tafsir, jadi makna dari huruf muqatta'ah yang tadi itu termasuk Alif Lam Mim itu di samping dia mutasyabihat juga termasuk satu kode khusus antara Allah dan Rasulnya dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian juga itu adalah satu tanda kekuasaan Allah karena bisa memberikan satu tanda yang itu tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Kemudian juga menurut ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa huruf muqatta'ah itu juga nama lain dari nama Nabi. Nah, huruf-huruf tersebut ada di 29 surat. Jadi ada di 29 surat. Nah, menurut seorang ulama, menurut seorang ulama yang bernama Asy-Syabi dan juga ulama yang bernama Amir, yang bernama Sufyan Tsauri, bahwa huruf-huruf tersebut adalah salah satu rahasia Allah di dalam Al-Quran. Karena di dalam setiap kitab itu Allah memiliki rahasia dan huruf-huruf yang disebut dengan mutasyabih tadi. Jadi menurut ahli tafsir ulama yang namanya Sufyan Tsauri dan Asy-Syabi bahwa huruf-huruf tadi itu memang rahasia yang hanya Allah lah yang Maha tahu. Nah,
kita memang tidak wajib membahas, tapi wajib percaya, wajib mengimani bahwa huruf-huruf itu bagian dari Al-Quran. Sehingga kalau huruf-huruf itu dibaca ketika sholat itu sah. Jadi misalnya gini, karena di dalam sholat itu kan ada hadis faqra'u ma tayassara minal Qur'an ya. Bacalah sebagian dari ayat Al-Quran. Jadi nek misalnya awake dhewe sholat bar maca Fatihah terus maca alif lam mim Allahu akbar itu sah dan itu juga berpahala hukumnya sunnah. Karena apa? Karena ayatun min ayatil Quran. Karena itu juga termasuk bagian dari ayat Al-Quran. Jadi setelah Fatihah terus Yasin Allahu akbar boleh, terutama naik koyo terawih kan cepet biasanya. Nah itu kayak gitu itu boleh karena meskipun kita tidak wajib bahas, tetapi wajib percaya bahwa huruf-huruf itu adalah bagian dari kitab Al-Quran dan kita membaca apa adanya. Lalu faedahnya apa? Di dalam tafsir dikatakan wa faidatu dzikriha, faedah dengan membaca huruf-huruf tersebut adalah tolbul imani biha, supaya kita bisa meraih keimanan. Karena kesamaran, kemutasabiatan huruf-huruf tadi itu merupakan bagian dari mukjizat Al-Quran. Jadi bagian dari mukjizat Al-Quran dan itu merupakan kekuasaan dari Allah. Kemudian yang kedua faedahnya wallahu ta'ala ihtassa bi'ilmin la taqdiru alaihi uqulal anbiya. Jadi Allah itu mengkhususkan ilmunya yang tidak mampu dicerna oleh para nabi. Jadi ada rahasia yang nabi tidak diberitahu. Nah, demikian halnya nabi itu juga memiliki kekhususan rahasia yang tidak bisa dicerna oleh para ulama. Ada juga ulama memiliki ilmu yang tidak dicerna oleh orang awam. Ruya hadzal qaul an Abi Bakr Siddiq wa an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Jadi pernyataan itu dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi ada rahasia Allah yang tidak bisa dicerna oleh Nabi, ada rahasia Nabi yang tidak bisa dicerna oleh ulama, ada rahasia ulama ilmunya maksudnya yang tidak bisa dicerna oleh orang awam. Yaitu pernyataan atau statement itu keluar dari Abu Bakar Siddiq dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Lalu kemudian Imam Abul Lais As-Samarqandi menyatakan bahwa Umar, Utsman dan Ibnu Mas'ud berkata, al-huruful muqatta'atu minal maktubi alladzi la yuftar. Huruf-huruf muqatta'ah itu termasuk hal yang disembunyikan dan tidak bisa ditafsirkan. Jadi alif lam mim yang tadi kita baca dan menjadi ayat pertama dari surat Al-Baqarah itu menurut Imam Abul Lais As-Samarqandi memang tidak bisa ditafsirkan karena itu benar-benar mutasyabihat yang hanya yang kita wajib meyakini bagian dari Quran, tetapi kita tidak wajib untuk membahasnya. Kemudian menurut Imam Abu Hatim menyatakan, saya tidak menemukan huruf-huruf muqatta'ah tersebut di dalam Al-Quran kecuali di awal surat. Wala nadri ma aradallahu azza wa jalla biha. Dan saya tidak tahu apa yang dikehendaki Allah dengan huruf-huruf itu. Jadi para ulama juga mencari tafsir, menyelidiki dari banyak hadis. Jadi para ulama itu menyusun tafsir itu selalu melakukan penyelidikan terhadap hadis-hadis yang mendekati dari ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi tingkatannya itu begini, menafsiri Al-Quran itu Al-Quran ditafsiri dengan ayat Al-Quran sendiri, namanya ayat. Ayat tafsirul ayat bil ayat, menafsiri ayat dengan ayat. Begitu tidak ketemu, maka tafsirnya itu dicarikan dasar dari hadis Nabi. Dicarikan dari hadis
Nabi, diselidiki yang mendekati dari ayat tersebut. Lah begitu tidak ditemukan, maka dicari kesepakatan pernyataan dari para sahabat. Jadi sampai sedetail itu penyelidikan sehingga tafsir itu dilakukan. Nah, begitu ada ulama menyatakan bahwa saya tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah terhadap huruf tersebut, karena memang itu sebagian besar ulama menyatakan itu tidak bisa disingkap, tidak bisa ditafsirkan. Jadi makanya seringkali ketika orang membaca alif lam mim atau membaca huruf-huruf itu wallahu a'lam bimuradi. Wallahu a'lam bimuradi itu artinya gini, wallahu utai Gusti Allah iku a'lamu, yang lebih tahu bimuradihi dengan maksud dari ayat tersebut. Jadi biasanya para ulama, para kiai itu kalau ada ayat Al-Qur'an yang di situ tidak bisa dijelaskan, maka itu menggunakan wallahu a'lamu bimuradi. Jadi itu para ulama, para ahli tafsir menyatakan huruf muqatta'ah alif lam mim ya termasuk di situ tidak bisa ditafsirkan. Nah itu berbeda lagi dengan ahli filsafat. Ahli filsafat itu dia punya pendapat la yajuzu ayyarudda fi kitabillahi ta'ala ma la yakunu mafhuman lil khalqi. Jadi kalau orang ahli filsafat itu dia membuat pernyataan tidak boleh ada di dalam kitab Allah sesuatu yang tidak dipahami oleh makhluk. Jadi ini ada perdebatan di kalangan ahli filsafat dengan para ahli tafsir Al-Qur'an. Sing ahli filsafat ngeyel, nek Quran kudune harus bisa dipahami oleh makhluk. Nek misalnya ora iso dipahami, berarti ya nggak bisa, harus bisa dipahami, harus dicarikan gitu. Itu menurut ahli filsafat, tapi bagi ahli tafsir itu tidak bisa ditafsirkan karena huruf muqatta'ah itu termasuk yaitu ayat mutasyabihat. Dan itu ini satu ayat pertama yang bisa kita simpulkan bahwa huruf muqatta'ah alif lam mim ada dua pendapat ya kesimpulannya. Yang satu dari ahli tafsir menyatakan tidak bisa ditafsirkan, para ahli filsafat menyatakan harus bisa ditafsirkan meskipun tafsirannya apa belum bisa ditemukan. Lalu kemudian untuk menjembatani para ahli tafsir supaya alif lam mim atau huruf muqatta'ah itu bisa dijelaskan maknanya menggunakan wallahu a'lamu bimuradi. Jadi itulah Bapak Ibu sekalian, satu ayat dari suratul Baqarah alif lam mim sudah setengah 10. Karena itu besok kita akan melanjutkan kedua. Nah sebelum kita akhiri ini supaya terkait dengan masalah Al-Quran, ini saya kenalkan sholawat yasin. Sholawat yasin ini ono kaitannya karo Al-Quran. Itu mau isinya gitu. Ini kita baca, tadi kita sudah membagi ini, mungkin ono sing durung ento, ada yang tidak dapat nanti bisa nyimak. Sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadil Amin wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان فهمنا حق البيان ثبتناه في الجنان بعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن بعدنا من الشيطان
قربنا إلى الرحمن بعدنا من الشيطان قربنا إلى الرحمن صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الآمين وآله المقربين وصحبه والتابعين وآله المقربين وصحبه والتابعين. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji membawa barokah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.